orang antar jenazah? Pernah? Pernah? Bukan pernah, sering. Maka dia Nabi tak telut tu mantara kau di kubur 3 yang ngantar kamu ke kubur, tapi 2 yang kembali, 1 yang setia menemanimu. Yang pertama harta. Keluar semua harta ngantar. Mobil, motor, keluar semua. Begitu masuk kubur, ada harta yang masuk? Ada harta yang masuk? Ada kain kafan. Tidak ada orang mentang-mentang kaya kasih masuk handphone, kasih masuk kipas angin. Tidak, kaos kaki saja orang Islam tidak boleh kau pakai. Yang kedua mengantar kita apa? Keluarga. Keluar semua teman-teman, keluarga kita, sahabat kita pergi mengantar ke kubur. Tapi begitu masuk di kubur, ada yang mau temani? Ada yang mau temani? Tidak. Meskipun bapak kalau meninggal istrinya, meskipun sayang sama istri, mau masuk di kubur, Nabi bilang, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Masuk di kubur, ada yang mau temani? Tidak. Yang ketiga kata Nabi, yang mengantarmu amal. Inilah yang akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Masuk di kubur, dia akan masuk. 2 jenis amal, amal kebaikan, amal keburukan. Masuk. Taman iki buru ditimbun. Pak, ada perantau di sini? Ada dari Sulawesi? Coba angkat tangan. Oh, banyak-banyak. Ada dari Jawa? Banyak. Ada orang Banjar? Bubuhan Banjar, Jar. Banyak betul. Kampungnya. Bapak orang Bugis datang merantau ke Batu Licin. Ternyata di Batu Licin tidak sesuai harapan. Masih ada pilihan? Masih ada? Ada. Pulang lagi Pak, lewat Batu Licin, turun di Parepare. Dari Jawa merantau ke Batu Licin, sampai Batu Licin kada nyaman. Bulik lagi pian, pergi di Jawa. Iya toh? Cocoi. Tapi demi Allah, kota mana kiburu deh. Masuk kalian kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Gak boleh kau lagi keluar. Kalau kau keluar kau dari kuburmu, kau dikubur sore, keluar kau besok pagi, lari semua orang Batu Licin. Nah, kalau masuk kubur, tidak bisa makin ngapa-ngapain. Petumanan dia amalmu, kata Nabi, putus semua amal-amalmu kecuali 3 hal. Haji almarhum Haji Andi Arsan dengan istri ada di kubur. Almarhum Abdul Latif bin Syapuk, bapaknya Ustaz, ada di kubur. Soe Harto, Habibie, Gus Dur, Soekarno ada di kubur. Mbah Suri tak gendong kemana-mana di Nagaga, hilang semua. Maka putus semua orang sudah dalam kubur. Yang bisa menolongmu, kata Nabi, belum mani. Tinggal 3 perkara yang bisa menolongmu kalau kau sudah masuk kubur. Apa gerangan yang menolong? 1, kata Nabi, anak yang soleh dan soleha. Bukan anak anggota DPR, bukan anak kontraktor, bukan anak profesor, bukan anak tentara polisi, bukan. Tapi apa? Soleh dan soleha. Menjadi soleh dan soleha tidak harus tinggi sekolah. Menjadi soleh dan soleha tidak harus kaya. Menjadi soleh dan soleha tidak jadi pejabat dulu, tidak. Biar tidak ada sekolahmu kau bisa jadi soleh dan soleha. Biar kau miskin boleh kau jadi soleh dan soleha. Dan itu gampang. Mau jadi anggota DPR? Wane biro. Mau jadi bupati? Lebih mahal lagi, tipu kiri kanan. Mau jadi pengusaha batu bara? Siaga duit.
Mau kau jadi soleh dan soleha, biar kau miskin, bisa. Mau kau jadi soleh dan soleha, biar tidak ada sekolahmu, boleh. Gampang. Nih, bapak-bapak ini di depan saya sudah muka-muka sakaratul maut. Di mana-mana dia. Kira-kira kalau bapak mati, siapa doakan kau? Siapa? Istrimu, kalau dia masih muda, kawin lagi. Ibu-ibu, kalau meninggal, siapa doakan? Suami. Mak Denis. Siapa yang doakan kita? Anak. Saya ini contohnya. Kakak saya. Jarang saya doakan. Nanti tapi doakan kadek. Itu pun kalau saya ingat. Tapi siapa yang selalu saya doakan di sujud terakhir saya setiap sholat? 5 waktu saya selalu sujud. Saya ujung sujud saya selalu berdoa. Allahumma ghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Dan saya merasa almarhum Abdul Latif termasuk bahagia di kubur. Kenapa? Karena setiap sujud bukan diriku kudoakan, tapi bapakku. Namun bapakku bukan kontraktor. Meskipun bapak saya tidak tahu bahasa Indonesia, meskipun bapak saya tidak ada sekolahnya, tapi insya Allah bahagia di kubur karena anaknya selalu doakan. Nih bapak-bapak kalau mati mau lihat bagaimana nasib tadi kubur, dia anakmu sekarang, dia anakmu. Kalau anakmu malam Jumat kelintip, baca Yasin di dalam kamar, harapan. Pagi-pagi, siapa buka pintu itu? Intip, tahu anaknya yang bungsu buru-buru ke masjid. Harapan no. Anakmu pergi main futsal jam 5. 10 menit sebelum menjalan, lari-lari pulang cepat rumah. Kenapa? Dia mau tunggu sholat jamaah maghrib di masjid. Harapan Pak, meskipun kau cuma ngontrak-ngontrak. Biar anakmu di sekolahnya banyak uangnya, banyak istri. Tapi tidak pernah sembahyang. Macilaka kok. Pintar bahasa Inggris Ustaz. Apa hebatnya pintar bahasa Inggris? Saya bilang jago sekali anaknya itu Ustaz. Masih SD pintar bahasa Inggris. Nah banyak anak-anak pintar bahasa Inggris. Tidak percaya, pergi kok di Inggris. Itu anak-anak di Inggris Pak, bahasa Inggris semua. Apa kalau dia pintar bahasa Inggris? Memangnya kalau dia pintar bahasa Inggris berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Pasti bahasa Bonjar juga mundur. Maka Pak yang bisa menolong bapak seperti kubur, anak yang soleh. Yang kedua, yang bisa menolong kita ketika sudah masuk di kubur, apa?